Baik saudara, saya akan bicara mengenai bagaimana kubur tidak bisa menahan Yesus Kristus yang adalah kehidupan. Kubur tidak bisa menahan Dia, creator dari kehidupan. Kita belajar bagaimana kuasa kebangkitannya yang luar biasa menjanjikan kepada kita 3 hari kemudian. Dari sini kita belajar saudara bahwa sekalipun ada masalah di dalam kehidupan kita, selalu ada 3 hari kemudian. Selalu Tuhan menjanjikan ada jalan keluar. Entahkah itu 3 hari bagi saudara, ataukah 11 hari, ataukah beberapa hari kemudian, tetapi selalu ada 3 hari kemudian. Saya mengutip 3 hari kemudian ini berdasarkan perhitungan Tuhan Yesus yang dikuburkan dan kemudian dibangkitkan. Perhitungan Tuhan berbeda dengan perhitungan kita. Mungkin masalah-masalah di dalam kehidupan kita membutuhkan beberapa hari perhitungan manusia. Tetapi perhitungan Tuhan 3 hari kemudian. Itu sebabnya hari ini kita bersyukur bahwa dengan Paskah Tuhan berikan harapan kepada kita, karena kita yang sudah dibaptis, kita hidup di dalam Kristus, kita ada di dalam Dia, berarti hidup kita masuk di dalam agenda kehidupannya Tuhan Yesus. Sehingga apapun juga, masalah-masalah apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, selalu berapa hari kemudian saudara? 3 hari kemudian ada jalan keluar. Puji Tuhan. Saudara, kita akan baca dari Matius 26 ayat ke 38 sampai yang ke 39. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, Yesus sebagai 100% God and 100% man, Dia merasakan kesedihan dan dikatakan seperti mau mati rasanya. Memang saat itu Yesus mau mati, saudara. Kesedihan hatinya yang sangat dalam, dia rasanya sudah siap. Tetapi ada sisi daging yang terus, sebagaimana kita berjuang melawan kehendak roh, daging itu tidak mau mati. Tetapi Yesus berkata, "Ya Bapakku, dagingku maunya dilalukan dari cawan ini, tetapi jangan dagingku yang berbicara. Biarlah kehendak-Mu saja, dan dagingku, aku menyerahkan dagingku kepada rohku, supaya aku mengikuti kehendak Bapa saja, dan aku mau supaya kehendak Bapa yang jadi." Saudara, di dalam kehidupan kita akan menghadapi begitu banyak pencobaan-pencobaan daging, saudara. Saat kita masuk ke dalam pencobaan-pencobaan dan yang kita sebut di dalam pemuridan adalah ujian,
maka kita jangan bertumpu kepada daging. Jangan sampai kita menyerahkan kehendak roh kepada daging, tetapi biarkan kita ini daging ini mati. Sebelum daging mati, saudara, tidak akan ada kebangkitan yang 3 hari ini. Itu sebabnya diperlukan kematian daging agar ada suatu kebangkitan yang sangat luar biasa dalam firman Tuhan. Nanti kita akan lebih lagi pelajari. Kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan aku haus itu bukan karena Yesus itu haus, saudara. Yesus mengatakan itu karena dia harus menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, ini satu hal kita akan pelajari, dan saya minta saudara perhatikan baik-baik bahwa kehidupan Yesus bahkan sampai di detik akhir, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semuanya hanya untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Kita akan baca lagi di dalam Matius 27 ayat 46. This is gonna be wonderful revelation. Ini suatu pewahyuan yang luar biasa yang kita semua harus pelajari. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak sekali terjemahan hamba-hamba Tuhan, buku-buku YouTube yang mengatakan bahwa Bapa meninggalkan Yesus. Yesus tergantung sendirian di atas kayu salib. Padahal Yesus menyatakan ini bukan karena dia sendirian, saudara. Bukan karena dia berseru kepada Allahnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan. Tetapi Yesus mengatakan ini untuk menggenapi firman Tuhan, yang mana orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, mereka tahu betul-betul ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 2. Mari kita baca. Mazmur 22 ayat 2 dan juga berikutnya ayat 19. Saat Yesus disalibkan, saudara, dengan Yesus menyerukan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ini menyatakan bahwa aku menggenapi nubuatan para nabi, yaitu Nabi Daud. Aku menggenapi apa yang Bapa sudah rencanakan, rancangkan dalam kehidupanku. Saudara sudah menemukan? Ya, mari kita baca. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Lalu ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini adalah nubuatan yang tepat terjadi pada saat Yesus di kayu salib. Yesus hanya ingin menyatakan kepada mereka apa yang dinubuatkan para nabi itu. Hal ini digenapi supaya engkau mengerti bahwa akulah Mesias itu. Ini membutuhkan pemikiran, saudara yang dalam. Kita baca di dalam Yesaya 50 ayat 5 dan 6. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak,
tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan bibirku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini lagi nubuatan Nabi Yesaya kepada Yesus, bahwa dia tidak memberontak, bahwa dia tidak berpaling ke belakang, bahwa dia memberikan punggungnya kepada orang-orang untuk dipukul, pipinya kepada mereka untuk menampar, janggutnya kepada mereka yang mencabut, dan dia tidak mengalihkan mukanya ketika dia dinodai dan diludahi. Ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Di hadapan Bapa di sorga, saat Yesus meneguhkan hatinya, maka tidak ada noda. Tetapi di dunia, kenampakan tubuh Yesus penuh noda sampai manusia tidak mau melihat mukanya. Tetapi kehidupan kita, saudara, kehidupan kita melulu hanyalah kehidupan manusia roh. Saudara-saudara sebagai murid, saudara belajar bahwa kehidupan kita sama sekali bukan kehidupan jasmani. Kalau kehidupan jasmani, biarlah orang-orang memikirkan kehidupan kita. Mereka boleh mencaci kita, mereka boleh menodai kita. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan rohani, kehidupan yang ada di dalam Yesus. Karena kita telah mati, daging kita mati, dan kemudian kita masuk di dalam Yesus. Itu sebabnya kehidupan kita adalah kehidupan Yesus. Itu sebabnya janji 3 hari kemudian, ya, dia bangkit. 3 hari kemudian ada kuasa di dalam kematian setiap kita, kematian daging dari setiap kita. Saat kita membiarkan diri kita tidak lagi mengikuti kehendak daging, pikiran daging, prinsip-prinsip daging, hukum-hukum duniawi, tetapi kita masuk di dalam hukum roh. Kalau saudara lihat banyak sekali ayat-ayat dari Matius, Markus, Lukas, di sana dikatakan 3 hari kemudian, pada hari ketiga ia dibangkitkan. Hari ketiga ia dibangkitkan. Matius 27, 63, 20, 19, 17, 23, 16, 21, semuanya. 3 hari aku akan bangkit. Dia menyatakan 3 hari, 3 hari, 3 hari. Saudara katakan masing-masing tempat saudara, 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Saya mau saudara ingat ini kata selamanya, 3 hari kemudian. Jikalau ada apapun di dalam kehidupan saudara, jangan takut. Ingatkan Tuhan, ingatkan jiwa saudara, ingatkan tubuh saudara, ingatkan roh saudara. 3 hari kemudian pasti ada kebangkitan. 3 hari kemudian pasti ada jalan keluar. Saudara, saat kita hidup mengikuti blueprint sorga, maka kita akan sama seperti Yesus, mengalami apapun juga. 3 hari kemudian saudara akan bangkit dari setiap masalah apapun yang saudara hadapi.
Ada blueprint sorga di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah kita sebagai orang benar, saudara, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan, langkah kita sudah dihitung. Kita punya HP yang bisa ngitung langkah, ya. Tetapi kemana-mana kita harus bawa HP itu dan menyalakan apps-nya untuk dihitung langkah kita, ya. Tetapi Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita. Lalu Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ini masih jabang bayi, saudara, ya. Masih embrio. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis apa? Hari-hari yang akan dibentuk, bahkan sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, hidup saudara ditulis. Hari-hari saudara dibentuk. Langkah-langkah saudara ditetapkan. Luar biasa. Tetapi di sini ada passwordnya, yaitu yang hidupnya berkenan kepadanya, yang tidak bikin dosa, yang tidak dengan sengaja premeditate untuk melakukan dosa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Jadi sekarang, jikalau langkah-langkah kita ditetapkan, jikalau hari-hari kita sudah ditulis, maka kejadian-kejadian dalam kehidupan kita tidak pernah ada yang tidak kebetulan. Semuanya sudah dihitung oleh Tuhan. Gak ada yang namanya kecelakaan, saudara. Gak ada, kecuali dosa, ya. Tetapi saat hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka hal yang buruk pun terjadi dalam hidup kita. Orang dunia mengatakan buruk, orang dunia menulisnya sebagai keburukan. Tetapi di dalam kehidupan kita, namanya bukan keburukan. Saya ingat satu kisah, mungkin saudara sudah pernah mendengar kisah ini, ya. Ada seorang bapak dengan satu anaknya, anak pria satu-satunya. Mereka ada di satu pedesaan. Maka satu hari mereka ini kehilangan kudanya, kuda yang paling bagus lari. Dan mereka punya beberapa kuda, tetapi yang paling bagus, yang paling diandalkan, tiba-tiba hilang. Lalu tetangga-tetangganya berkata, waduh, kamu ini ya kena malapetaka, katanya. Lalu si bapak tua ini berkata, oh, saya bersyukur, belum tentu ini malapetaka. Saya percaya ini adalah kebaikan. Nah, seminggu kemudian kudanya balik membawa teman-temannya, membawa kuda-kuda yang lain, entah dari mana. Lalu tetangga-tetangganya berkata, oh, ternyata bukan kemalangan ya, betul kebaikan, begitu. Mereka mulai belajar, oh ternyata kalau nampaknya di mata kita itu kemalangan, jangan cepat-cepat ngomong malang. Karena itu bisa membawa suatu berkah bagi kita. Lalu tidak lama kemudian, anak satu-satunya ini tidak sengaja entah bagaimana disepak oleh kuda ini. Waktu disepak kakinya patah. Tetangga-tangganya ngomong, wah ternyata memang malapetaka betul. Kudanya dari dulu sebenarnya udah hilang ya hilang aja. Kok nyepak kaki anak kamu satu-satunya? Bapak ini masih berkata, oh belum tentu yang malapetaka ini dikatakan malapetaka. Saya tetap bersyukur, katanya. 1 bulan kemudian di area itu diminta
yang pergi untuk menjadi tentara karena terjadi peperangan. Ya, jadi anak-anak muda semuanya disuruh berangkat untuk berperang. Tetapi waktu diperiksa anak bapak ini ternyata kakinya patah, jadi dia tidak harus ikut perang. Tetangga-tangganya datang lagi berkata, oh ternyata bukan malapetaka ya. Kami punya anak satu-satunya, kami punya bungsu, semuanya diambil untuk ikut perang, dan mereka yang ikut perang banyak yang tidak kembali karena mati di medan tempur. Saudara, apa yang kita pikir, yang dunia pikir itu adalah suatu kemalangan, malapetaka, saudara bersyukurlah sebab saudara sudah ditetapkan langkah-langkahnya, bahwa hari-hari saudara semuanya itu sudah dihitung. Hari-hari yang akan dibentuk selagi saudara bakal anak, sebelum semuanya ada pun, semuanya sudah ditetapkan. Itu blueprintnya Tuhan. Sayang sekali banyak anak-anak Tuhan yang masih mempertahankan kedagingannya, kemauannya, dan komplain dengan apa yang dihadapinya. Banyak anak-anak Tuhan yang masih memikirkan kehendaknya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, sehingga apa yang muncul di pikiran kita itu akhirnya bukan kehendak Tuhan, sudah kehendak dirinya. Karena kehendak Tuhan itu nampaknya tidak indah, saudara. Kehendak Tuhan itu nampaknya tidak manis pada awalnya, seperti tadi kisah saya. Nampaknya kehilangan kuda, nampaknya kehilangan kebebasan untuk bisa jalan karena kakinya patah. Apa yang nampak baik bagi dunia belum tentu disebut baik bagi surga. Tapi apa yang nampaknya belum tentu baik bagi dunia, itu yang baik bagi sorga. Suatu hari ketika bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan di padang gurun, mereka sudah kehabisan tepung, mereka sudah kehabisan makanan. Yang sisa adalah lembu-lembu mereka, yang mana untuk memotong lembu, satu keluarga motong satu lembu itu nggak ada kulkasnya ya, mudah busuk. Dan siapa yang mau? Besok ayo kita arisan ya. Arisan, kamu yang potong lembu kamu duluan, besoknya gilir. Kayaknya nggak ada yang begitu. Jadi mereka teriak lagi sama Tuhan, Tuhan kami mau makan, Tuhan kami mana bisa Tuhan kirimkan roti di padang gurun, mana bisa Tuhan kirimkan daging di padang gurun. Mereka teriak-teriak dan akhirnya Tuhan itu harus menurunkan manna, yaitu makanan malaikat. Wah, luar biasa. Mereka diberi mana, makanan malaikat selama 40 tahun. Tetapi mereka ribut lagi. Kami bosan dengan makanan ini. Nutrisinya kurang. Ini bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Cuman 1 gak sehat, gak ada sempurnanya. Kira-kira begitu ya. Kalau saya membahasakan dengan bahasa dunia, apaan ini kayak gini? Gak berimbang sama sekali dietnya. Ini apalagi kalau begini-begini, mana bisa? Saya mungkin bisa obes ya. Atau saya mungkin bisa kurus hari-hari masa makan seperti ini. Banyak dari kita mengalami hal-hal yang rasanya nampaknya tidak enak, dan ada keluhan-keluhan tiap kali keluar dari mulut kita. Saudara, jikalau Tuhan yang memberikan,
Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 105 ayat 37, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bahasanya itu tidak ada yang lemah, tidak ada yang kurus kering, tidak ada yang kekurangan, saudara. Jadi, mana ini kalau saya bisa bilang 6 sehat 7 sempurna. Lebih dari 4 sehat 5 sempurna. Pasti sempurna, sebab ini diolah di Heaven Bakery, di toko roti sorga, di dapur sorga. Ini hal yang luar biasa, tetapi mereka terbiasa komplain. Saudara tahukah, komplain 1 hari dihitung Tuhan jadi 1 tahun. Harusnya mereka cuma 11 hari, saudara, untuk menyeberang dari Mesir ke Kanaan. 11 hari saja. Tetapi karena mereka komplain, mereka nggak terima dengan hukum sorga, dengan aturan sorga, maka Tuhan kalikan. Harusnya 11 hari, kalau kali 40 hari, 40 tahun itu jadi berapa, saudara? Kali 365. Kira-kira jadi 14.600 hari. Kalau sekian hari itu dibagi 11, harusnya itu cuman 1.300 sekian. Ya. Tapi mereka ini harus berjalan selama sebegitu banyak, puluhan ribu hari, yang seharusnya hanya 11 hari, mereka melakukannya begitu lama. Menyakitkan sekali. Karena apa? Karena mereka mengikuti hukum daging. Mereka tidak mengikuti hukum roh. Mereka tidak percaya kepada hal-hal roh. Mungkin saudara bosan di dalam kehidupan saudara. Kenapa sih hari-hari saya begini? Kenapa saya hari-hari menghadapi hal yang sama? Kenapa orang-orang yang nyebelin? Kenapa saya nggak punya ini dan itu? Kenapa saya tiap hari makan seperti ini? Kenapa saya harus tiap hari bekerja begini dan begitu? Saudara, jangan komplain. Kalau saudara sudah mengusahakannya dengan maksimal, saudara sudah berdoa, saudara hidup dalam kehendak Tuhan, jangan komplain. Nantikan 3 hari kemudian. Harusnya cuma 11 hari kemudian, tetapi ini 365 kali 40 tahun. Unbelievable. Unbelievable. Komplainan 1 hari, mereka harus menanggung akibatnya menjadi 1 tahun. Komplain 1 hari 1 tahun. Itu nggak main-main, saudara. Saya menyelidiki di dalam firman, banyak hal-hal roh, ya, yang seharusnya kita tidak terjemahkan dengan bahasa manusia. Hal-hal roh seperti puasa, ya. Puasa itu adalah bahasa roh, ya. Tuhan berpuasa, Musa berpuasa, Elia berpuasa. Saya di dalam kelas-kelas dan di dalam IDTC, ya, kami memiliki training discipleship untuk para hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin. Kami
menawarkan komitmen mereka. Siapa yang mau berdoa puasa bagi bangsa negaranya seminggu sekali, silakan namanya ditulis. Komitmennya sama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mendoakan negaramu, bangsamu, tempat di mana kamu dibuang, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita mau sejahtera, kita nggak mau egois, bukan? Kita mau tempat kita sejahtera. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Jadi penting sekali bagi kita untuk mendoakan, memuasai, dan 1 minggu sekali. Dan tanpa kita sadari, ternyata puasa itu sangat menyehatkan tubuh. Baru saja saya mendapatkan forward dari teman saya mengenai profesor Jepang yang mendapatkan Nobel karena penemuannya. Nobel ini diberikan kepada profesor yang bernama Yoshinori Shumshi, whatever. Nah, ini Nobel ini yaitu penemuan tentang puasa. Dia menyelidiki bagaimana puasa itu ternyata seseorang jikalau lapar, sel-sel tubuhnya pun ikut lapar. Lalu sel-sel yang kuat ini kan mencari makan. Tapi di dalam tubuh kita kan ada sel-sel yang rusak, sel-sel mati. Nah, karena dia tidak mendapatkan makanan dari kita, maka dia memakan sel-sel yang mati, yang rusak tadi, yang udah jadi sampah. Kalau jadi sampah, lalu dia tetap dimasukin makanan, maka tubuh kita penuh dengan sampah. Nanti penuh dengan lemak lah, penuh dengan penyakit-penyakit yang membahayakan. Tetapi karena kita puasa, maka sel-sel yang mati itu justru dimakan oleh sel-sel yang kuat. Nah, itu disebut otofagi. Saudara bisa buka nanti di dalam internet ya. Jadi penelitian ini dikatakan bahwa analoginya dikatakan puasa itu sebagai sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel yang nggak berguna. Sel-sel seperti sel kanker, sel-sel apapun juga, kuman-kuman, virus, bakteri, penyakit-penyakit. Maka disapu raksasa, dimakan ya. Jadi kesimpulannya riset tersebut tuh menyarankan agar kita ini menjalani praktek melaparkan diri. Buat dia melaparkan diri, tetapi kita ini praktek berpuasa untuk bangsa negara kita. Coba, luar biasa. Tuhan tidak harus menyelidiki, memberikan riset yang begitu rumit kepada kita asal nurut aja. Banyak murid-murid, para alumni di tempat kami, mereka melakukan hal ini dan mereka sehat luar biasa. Saya memikirkan saudara, sekiranya saja, jikalau saja kita ini mengikuti firman Tuhan secara letterlek tanpa kita mempertanyakannya, maka hidup kita akan sangat luar biasa sekali. Kita akan menjadi berkat, kita sehat ya. Tidak hanya itu, kita memberkati bangsa kita, tetapi kita sehat. Kita hidup di dalam roh, hal yang sangat luar biasa. Keputusan-keputusan Tuhan bagi kita ini ajaib, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini diciptakan, kita dibentuk untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Kita baca Yesaya 28 ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Ajaib dalam
keputusannya ajaib, kebijaksanaannya agung, mulia. Amazing keputusannya. Karena kebanyakan kita memakai akal kita, sehingga keputusan Tuhan nampaknya keliru bagi kita. Nampaknya nggak pas. Ini menurut siapa? Menurut daging, ya. Dan katanya kebijaksanaannya agung, luhur, tinggi, mulia. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, saat kita mengikuti keputusan-keputusan Tuhan yang sulit, maka kita akan memberitakan kemasyurannya. Bagi kebanyakan orang sulit keputusan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya ke Solo dan ada seorang lagi cuci bunga di gereja. Saya lagi jalan keluar gitu, dia bilang begini, "Ibu Meg, kok awet muda sekali," katanya. "Kok bisa langsing terus dari dulu muda sampai sekarang? Kok nggak berubah ya? Rahasianya apa?" dia tanya. Saya bilang, gampang, rahasianya ada dalam firman, yaitu puasa dan doa. Saya berkata doa dan puasa. Lalu dia bilang, "Wah, yang nomor 1 gampang, yang nomor 2 sulit." Iya. Lalu baru saja seorang berkata, "Wah, kok masih seperti remaja tubuhnya?" Saya sih udah naik, saudara. Sejak saya SMA sampai sekarang ini naik 4 kilo. 3-4 kilo kira-kira, 3 kiloan gitu. 4 kilo lah ya sekarang. Ya, saya berusaha untuk terus bertahan, saudara, dan saya mau sehat. Tetapi ternyata kuncinya apa? Saya menemukan saya itu sebenarnya nggak ngikutin diet gimana, walaupun yang terakhir saya diet karena sudah terlanjur sudah agak membengkak ya, karena saya kesenangan waktu itu minum kopi ramuan saya yang enak banget gitu ya. Saya pikir kalau enak, kenapa hidup sekali saya bikin kopi yang nggak enak gitu. Jadi saya bikin kopi enak, malah keterusan. Dalam 2 tahun saya mekar 4,5 kilo. Wah, jadi akhirnya saya puasa lagi. Saya potong pangkas kopi yang enak. Saya nggak minum kopi sama sekali. Hampir saya nggak pernah minum kopi hari-hari ini. Kecuali nanti kalau ada beli yang sedikit gitu. Tetapi kopi pun saya nanti bikinnya udah yang kopi pahit gitu, nggak enak. Nah, kita seringkali memikirkan bagaimana enaknya, bagaimana mengenakan hidup. Tetapi saya sejak masih muda, saudara, masih lebih muda ya, sekarang masih muda. Waktu dulu when I was younger, saya itu sudah melakukan disiplin rohani, berdoa dan puasa. Kalau orang ngomong, yang nomor 1 itu gampang, nomor 2 puasanya sulit. Gampang itu menurut ukuran siapa? Ya, saya berdoa berjam-jam setiap hari, dan saya melakukan disiplin rohani ini sejak saya masih jauh lebih muda. Saya SMP, SMA, saya mencintai hadirat Tuhan. Saya berdoa berjam-jam di hadirat Tuhan, saudara. Disiplin, percayai keputusan Tuhan. Percayai walaupun mungkin saat ini ada saudara-saudara yang sakit, yang sudah bertahun-tahun, dan karena mungkin komplain, karena mungkin ada dosa-dosa ketidakpuasan lewat mulut saudara, ada penyalahan kepada Tuhan ataupun kepada orang tua ataupun kepada pasangan yang keluar dari mulut saudara. Hari ini kita akan minta ampun kepada Tuhan sebelum sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.
kita akan minta perkenanan Tuhan agar perjalanan yang harusnya 11 hari itu tidak harus 40 tahun. Perjalanan yang harusnya 11 hari itu hanya jadi 3 hari menurut hitungan Tuhan. Ya. Kiranya tahun ini memberikan suatu tanda, mark di dalam kehidupan saudara, supaya saudara tidak harus muter di padang gurun, supaya saudara hanya straight jalan saudara, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.